Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelatihan yang berbahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait apa yang kita sebut dengan moderasi beragama dan pembangunan nasional. Sebuah tema yang sangat penting karena ini menjadi satu alasannya khusus moderasi beragama, ya. Kalau kita bicara moderasi beragama, ini menjadi isu yang sangat besar, terutama dalam konteks pembangunan nasional yang sudah masuk PMN tahun 2020 tahun 2024. Ada dua yang saya kira perlu kita berikan penekanan. Pertama, kata moderasi. Ini kata moderasi ini, ya. Sekali kata moderasi ini harus difahami bagaimana cara beragama yang moderat. Nah, mengapa ini penting disampaikan? Karena ada kecenderungan beragama di satu sisi, ada gejala orang beragama itu justru belakangan, ya, sekali lagi belakangan, ada kecenderungan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang terlalu ekstrim di satu sisi, ya. Ada juga yang cenderungnya terlalu yang kita sebut dengan lebih tekstualis. Jadi tekstualis itu juga sesuatu yang ada persoalan di sini. Tapi terlalu ekstrim juga hal yang lain. Karenanya kemudian yang kita sasar dalam konteks tema ini adalah beragamanya. Beragama berarti lebih kepada pelaku umat. Saya harus menegaskan ini karena kalau agama sendiri sesungguhnya secara konseptual sudah pasti moderat, sudah pasti wasatiyah, sudah mengajarkan normativitas yang moderat, yang inklusif. Tapi problemnya kemudian bicara tentang beragamanya, itu orangnya atau isim fa'ilnya, ya. Nah, yang kedua di sini kalau kita lihat dari judul kita ini ada persoalan terkait dengan pembangunan nasional. Nah, kita tentu saja sangat paham dengan dua kata kunci pembangunan nasional ini. Pembangunan nasional yang sudah diusung berlangsung lama, sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, seterusnya sampai sekarang untuk reformasi, pasti mensyaratkan dua hal. Yakni satu adalah menyangkut tentang bagaimana kenyamanan, keharmonian umat, dan yang kedua ujungnya nanti bisa melahirkan kemakmuran. Tidak mungkin pembangunan nasional akan berjalan dengan baik kalau terjadi disharmoni antar umat beragama. Nah, makanya kemudian dalam konteks dua tema ini, moderasi beragama akan sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sahabat pelatihan yang saya hormati, saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, terkait dengan apa yang kita sebutkan indikator, ya. Ada indikator, ada 4 indikator, ya, 4 indikator yang menjadi konsep moderasi beragama. Nah, 4 itu adalah satu konsep ini, apa yang kita sebut dengan anti kekerasan, ya. Jadi saya harus menyebut ini penting sekali. Sekali lagi belakangan ini, ya, belakangan ada kecenderungan orang yang meyakini pemahaman keagamanya cenderung truth claim, kebenaran tunggal, dan yang lebih berbahaya kemudian memaksa kebenaran tunggal itu dengan cara-cara kemudian kekerasan. Kekerasan itu dipahami bisa macam-macam. Bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan non fisik. Kalau kekerasan yang pertama pasti mudah mudah dilihat. Tapi yang tidak kalah berbahaya juga kekerasan non fisik, misalnya ujaran kebencian, kemudian cenderung membuat berita-berita yang sifatnya prasangka, kemudian penghinaan, bullying dan macam-macam. Ini yang kemudian dalam konteks moderasi beragama juga satu hal yang harus menjadi komitmen kita menjadi musuh bersama yang harus kita tentang. Nah, yang kedua, sahabat pelatihan yang saya hormati, komitmen kebangsaan, ya, komitmen kebangsaan ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kita jadikan indikator moderasi beragama karena ini akan berdampak kepada bagaimana semua kita, komponen bangsa ini, warga bangsa ini menjadikan bangsanya itu harus bangsa yang dicintainya. Jangan sampai ada kecenderungan orang hidup di negara yang kita cintai ini, lahir di negara yang kita cintai, bahkan mungkin akan meninggal di negaranya sendiri, tapi kemudian justru dia melecehkan bangsanya sendiri, ya. Menghina bangsanya sendiri, membanding-banding dengan bangsa lain. Itu
Seringkali yang sering saya komentari, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Atau tetangga belum tentu punya rumput ya. Ini saya kira penting. Atau membanding-bandingkan. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Kita lahir di negara kita yang kita cintai, komitmen kebangsaan harus menjadi satu hal yang kita kedepankan. Yang dalam bahasa agama kita sering sebut dengan hubul waton minal iman ya.